Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini mohon maaf jadi kalau saya mendahului ibu-ibu di tempat ini. jadi kata petugasnya, ini Bapak kerajinan katanya. Emang jam berapa? Katanya jam 10 Pak. Oh jam 10. Jadi berarti saya kemarin salah lihat. Mungkin bukan salah lihat, sayanya salah ingat. Gitu. Ya, kirain 9:30. Jadi saya ngebut lah saya ini. Semalam masih di puncak. Karena ada kegiatan di sana. Tadi habis subuh jam 6. Ini harus pulang jam 6 nih, kalau enggak di tol itu macet banget biasanya gitu. Karena saya pernah jam 7 ninggalin puncak, jam 11 sampai di Bekasi. Iya, saking macetnya gitu. Karena orang dari Bogor pada ke Jakarta kerja. Macet luar biasa. Makanya saya tadi juga dari sana buru-buru. Udah sampai di tempat ternyata ya. Tapi pada dasarnya alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dengan satu tema tadi. Jadi tema sebenarnya yang saya siapkan itu, saya ini berpindah udah berapa kali ke tema. Saya nggak tahu kali itu isinya muhasabah itu menjelang Ramadan ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kita yang penting pagi ini kita mengambil hikmah ya, persiapan diri yang Allah kehendaki pada diri kita menjelang bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, kalau kita berbicara Ramadan, itu sebenarnya ayat yang perintahkan itu bunyinya gimana ya? Surah Al-Baqarah ayat berapa itu, Bu? Kan? Pada hafal semua. Al-Baqarah 183. Itu begitu luar biasanya, ibu-ibu. Coba bapak-bapak yang ditanya. Ya, ditanya ayat berapa yang mewajibkan kita puasa. Bapak-bapak bengong tuh. Banyak yang nggak tahu masalahnya. Beda kalau ibu-ibu pada rajin ngaji di waktu tertentu sehingga pengetahuannya biasanya emang lebih paham, lebih ini. Dan jika satu tempat ada yang belum tuntas, belum beres, pokoknya libatkan ibu-ibu deh, cepat tuntas itu. Biasanya dari ini. Baik ibu-ibu, pagi ini kita awali dari firman Allah tadi, yang barangkali sudah hampir semua yang ngisi di hari Senin itu sudah membaca ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tapi coba, saya nggak tahu apa dari aspek ini juga ibu udah sampai sejauh itu pelajari apa belum. Ya, tapi saya yakin karena kalau di sini ini di Kemang ini luar biasa aktifnya ibu-ibu dalam mengadakan kajian, luar biasa semangatnya gitu. Dulu ketika saya ngisi rutin
di sini itu tahun berapa ya? 2007 kali ya. Ya rutin tiap pekan di sini. Begitu semangatnya ibu-ibu itu. Coba kita ingin menguji sudah sejauh mana pencapaian kita dalam memahami ayat kewajiban berpuasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya artinya apa? Masya Allah, luar biasa memang. Wahai. Nah sekarang gini, ya itu kalau dalam bahasa Arab, dalam tata bahasa itu namanya apa? Harfun? Udah mantep ini. Harfun nida. Betul. Huruf yang digunakan untuk memanggil, menyeru. Fungsinya apa? Fungsinya tufidut taukid, berfungsi untuk menguatkan, memastikan apa yang akan diserukan itu. Masya Allah. Ya kalau fungsinya ke situ, ya saya maklum lah gitu. Ya, maklum. Yang kedua, ayyuha. Ya ayyuha itu terdiri dari berapa kata? Ya. Wush, mantap. 3. Pertama ya, kedua ayu, ketiga alha. Ya ayyuha. Ini kan tidak salah dugaan saya bahwa ibu-ibu itu luar biasa. Jadi 3 ini, ya tadi harfun nida, ayu lil jami, alha ulit tambi. Tambih itu apa? Berfungsi menuntut keseriusan bagi yang dipanggil. Seumpama nih, kita berandai-andai. Di antara ibu-ibu ada yang ngantuk nih. Capek ini. Loh kok pagi-pagi ibu udah ngantuk? Ini qiyamul lail separuh malam kan. Iya. Jadi ngantuk. Tapi tiba-tiba ada yang mukul meja gini. Kira-kira gimana dianya tuh? Itu fungsi hak. Orang yang tadinya nggak ingat, nggak perhatian, menuntut ke seriusan. Luar biasa. Al-ha'u litambi. Masya Allah. Kalau alladina itu namanya apa Bu? Dalam bahasa, tata bahasa. Isim apa? Isim mausul. Bentuk jamak. Isim mausul itu juga berfungsi sebagai penguat. Amanu itu kata kerja apa? Amanu. Kata kerja ada berapa? Madin, mudhari, dan sekarang amanu itu masuk kategori apa? Madin, mudhari atau amar? Madin. Madin itu bentuk masa lampau. Ya. Kalau mudhari itu sedang dan akan. Tapi di sini amanu, bentuk lampau dari kata amina. Iya. Sekarang gini, sudah beriman ya. Pertanyaannya Bu, kenapa kok sudah beriman baru dipanggil? Karena yang berkewajiban itu yang sudah beriman. Tapi baik, kalau begitu, kalau sudah berkewajiban yang berkewajiban yang sudah beriman, maka kita lihat di surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah. Kumtum itu fi'il apa Bu? Qama. Qama fi'il apa? Qama yakumu. Kum.
Kum itu perintah. Kumtum fi'il madhi. Kalian sudah berdiri ilas sholat, menunaikan sholat. Artinya apa? Kalau kalian sudah menunaikan sholat, ya sudah menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu dan seterusnya. Artinya berwudulah. Kalau kamu sudah sholat, maka berwudulah. Ibu gimana caranya? Ibu setelah sholat baru berwudu atau sebelum sholat? Ya, ayatnya nggak gitu loh, Bu. Iya, kalau kamu sudah sholat maka berwudulah. Bukan berwudu sih bunyinya. Saya ngambil berwudu maksudnya biar gampangnya. Maka basuhlah wajahmu, basuhlah tangan sampai siku, basuh kepalamu, basuh kaki sampai mata kaki. Itu perintah Quran. Kapan? Kalau kamu sudah sholat. Ibu kok wudhu dulu baru sholat sih? Nggak sejalan dengan ayat dong. Ini gimana nih, Bu? Oh, semua masjid lagi sama ya? Iya. Tapi kok Qur'annya begitu? Penjelasan fikihnya. Fikih itu pemahaman. Al-fiqhu huwal fahmu. Contoh dari Rasul. Iya. Ya, kalau contoh dari Rasul udah pasti. Tapi saya berbicara tentang kaidah tadi. Pertanyaannya, kenapa Quran mengatakan kalau kamu sudah sholat berwudulah? Iya. Nah, di sini menggunakan fi'il madhi itu artinya kalau kamu sudah pasti mau sholat. Pasti. Iya. Pasti mau sholat, maka berwudu. Mau sholat, orang mau itu udah sholat apa belum? Wah, di situ ketemunya. Ya, jadi sudah ada kepastian akan menunaikan sholat, berwudu. Gitu. Makanya ayatnya nggak salah. Ya, itu fungsinya sehingga Allah menggunakan fi'il madhi di situ. Baik, kaitannya tadi dengan amanu dan seterusnya. Baik, lama di situ kalau saya masuk ke situ, ibu-ibu. Baik, kita masuk pada masalah saum kaitannya dengan akidah. Karena kalau saum kaitannya dengan fikih kan udah. Ya. Maka kita masuk pada kaitannya dengan akidah. Apa kaitannya puasa dengan akidah, Bu? Yang memerintahkan kita berpuasa itu siapa? Allah. Lalu kenapa kita ngikutin Allah? Ya? Iya. Betul. Karena salah satu bukti seseorang itu beriman kepada Allah, dia taat kepada perintah Allah. Kalau memang dia beriman, dia pasti taat. Bukti bahwa dia tidak beriman, dia nggak taat. Gitu. Maka di dalam surah Ali Imran ayat 32. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sampaikan kepada mereka Muhammad, jika mereka itu cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, itu syarat untuk mendapatkan cinta Allah. Jadi kita itu rupanya beribadah karena kita pengen mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Orang yang punya kekasih nih, Bu. Dia punya kekasih, dia punya yang disayang lah gitu. Karena saking cintanya kepada yang disayangi tadi itu, apapun permintaannya, apapun yang dia inginkan diikuti.
ya, dia ikuti. Sayang, tolong belikan saya mie goreng. Ya, kira-kira. Karena dia sayang, dia belikan. Yang kita mungkin ini, ya kita mie goreng yang sehari-hari aja. Ya, sayang, tolong bikinin saya kopi. Ya, karena ibu sayang sama suami ibu bikinin kopi. Kalau ibu nggak sayang sama suami, maka ngapain amat bikinin kopi? Siapa loh? Kira-kira ya. Dia kira-kira ya. Siapa? Nah, jadi bukti cinta kita kepada Allah, ya, bukti cinta kita kepada Allah, maka kita menjalankan apa yang Dia minta. Bukti cinta seorang suami kepada istrinya, maka apapun permintaan istrinya dipenuhi selama dia mampu. Itulah bukti kasih sayang. Ya, itulah hub. Maka Allah itu diambil dari kata apa sih, Bu? Lafaznya bukan Allahnya diambil dari mana, bukan. Lafaz Allah itu diambil dari, ya, alif lam ha. Alif lam 3 huruf. Aliha, ya'lahu ilahan atau ilahun. Aliha ya'lahu ilah. Jadi asal daripada lafaz Allah itu diambil daripada ilah. Ilah itu apa? Ilah itu nanti kita akan lihat. Ada banyak penjelasan dan banyak ayat yang berbicara tentang itu. Baik, aliha ya'lahu ilah. Bentuk madinya aliha. Mudhari'nya ya'lahu. Masdarnya apa? Ilah. Lah bagaimana bisa ilah berubah menjadi Allah? Ayo. Bagaimana? Kok bisa lafaz ilah berubah menjadi Allah? Gampang, Ibu. Nah, ilah ya, ilah. Kalau ada paman tulis kan enak nih, tapi nggak apa-apa. Ilah, diingat aja, ilah 3 huruf tadi. Ilah, saya tambahkan ilah itu, ntar dulu. Ilah itu nakira atau ma'rifah? Ini bahasa ya, Bu, bukan tarekat, bukan tasawuf. Bahasa, dalam bahasa Arab. Ilah itu nakira apa ma'rifah? Nakira ya, nggak usah ragu, Bu, bilang aja. Iya, emang Ibu tahu, God. Ya benar, ilah itu nakira, Ibu. Bagaimana menjadikan nakira ini menjadi ma'rifah? Ditambahkan alif dan lam. Baik, tambah alif dan lam. Tadinya kan 3 huruf, saya tambahkan 2 huruf di depannya, alif dan lam, yaitu al. Udah berapa huruf? 2 tambah 3 5 ya, berarti bunyinya apa? Al-ilah. Al-ilah. Baik. Hamzahnya saya gugurkan. Bacanya gimana, Bu? Allah. Allah. Lalu kemudian tasdidnya tadi yang saya gugurkan, hamzahnya tadi yang saya gugurkan, saya buang ya, saya naikkan dalam bentuk tasdid. Bacanya apa? Allah. Allah. Jadi lafaz Allah itu benar kata Ibu, diambil dari kata ilah, dari aliha ya'lahu ilah. Lalu kemudian bagaimana kok ilah berubah menjadi Allah? Gampang. Ilah itu tadi nakira. Maka harus dijadikan ma'rifah. Bagaimana menjadikannya ma'rifah? Tambahkan apa di depannya?
Alif dan lam. Kalau saya tambahkan alif dan lam di depannya, ilah ini bacanya al-ilah. Saya gugurkan hamzahnya, al-ilah, i-nya digugurkan. Maka kita membacanya lah. Lalu kemudian hamzah yang digugurkan dinaikkan dalam bentuk tasydid. Allah. Allah. Makanya Allah itu dua harakat lamnya itu. Makanya berdiri di tengah itu ya tanda bacanya. Gitu. Itu proses. Maka inilah yang namanya Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan ilah? La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah, Bu? Wih, mantep. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita mau kaji la ilaha illallah apa enggak? Enggak, kita mau mengambil ininya doang. Ini waktu 1,5 jam pasti enggak cukup untuk itu. Ya, baik, kita hanya mengambil tadi tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah itu kalau dalam bahasa ininya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Baik, kita lihat ilah. Apa arti ilah? Ilah artinya sakana ilaihi, merasa tentram dengannya, merasa tentram kalau dia dekat dengannya. Surah apa itu? Surah Ar-Ra'd 13 ayat 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, dan orang yang beriman itu tentram hatinya ketika dia ingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan ingat Allah niscaya hati itu jadi tentram. Ya, hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Itu kata Quran. Itu salah satu makna ilah, ketentraman. Ya. Nah, tadi kita awali dengan cinta, mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Orang yang selalu dekat, selalu ingat dengan yang dicintainya, itu dia akan tenang hatinya. Iya, dia akan tenang. Tapi ketika yang dicintainya itu jauh dari sisinya, ya, dia jauh dari Allah, hatinya tidak akan tentram. Ibu semuanya pernah jadi remaja, pasti pernah merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta. Bagaimana ketika yang ibu cintai itu jauh dari sisi ibu dan tidak ada kabar. Ada kegelisahan gak? Iya. Kalau kekasih ibu jauh dari sisi ibu itu, ibu agak gelisah apa enggak? Enggak ya? Kalau ada orang yang katanya kekasihnya, dia mencintainya, tapi dia tidak gelisah ketika dia tidak diingat oleh kekasihnya, dia pun tidak ingat kekasihnya, dia nggak ada perasaan apa-apa, itu bukan cinta, itu menunjukkan dia tidak cinta. Iya. Kalau saya kan belum remaja, baru kakek-kakek. Iya. Maka tentram, tenang hati ini kalau dia ada di samping ibu. Iya. Kedua, ilah itu bermakna istajara bihi, selalu ingin di sampingnya. Ya.
Ila bermakna selalu ingin dekat dengannya, selalu ingin ada di sampingnya. Kalau dia ada di samping, perasaan semuanya beres. Lalu bagaimana kalau kekasih ibu itu Allah? Dan Allah ada di samping ibu yang maha segalanya itu, apa enggak beres? Pasti semuanya beres. Kecil seluruh persoalan itu karena Allah yang akan menjadi ujung tombak. Allah yang mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta sama ibu, percayalah Allah tidak akan pernah ridho yang dicintainya dalam kesulitan dan kesusahan. Kan ibu pasti pernah mendengar hadis qudsi ini ya. Idza taqarrabal abdu ilayya, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, ini hadis qudsi, sejengkal taqarrabtu ilaihi dira, aku akan mendekatkan diri kepadanya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dira taqarrabtu ilaihi ba, kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku akan mendatanginya sedepah. Dan jika dia datang kepadaku jalan santai, ataituhu harwala, aku akan menemuinya dengan berlari-lari kecil. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hambaku, kata Allah, ya, kalau sudah aku mencintainya, fa ana yaduhul ladzi yubti syubha, akulah tangannya yang dia pakai menggenggam. Wa rijluhul ladzi yamshi biha, akulah kakinya yang dia pakai berjalan. Wa basaruhul ladzi yubsiru bihi, akulah matanya yang dia pakai memandang. Wa sam'uhul ladzi yasma'u bihi, akulah telinganya yang dia pakai mendengar. Itu kata Allah. Ya. Fa idza ababtuhu, di hadis yang lain, kalau aku sudah mencintai hambaku, nada Jibril, Allah manggil Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan. Jibril, saya mencintai si fulan, fahbibhu, kamu harus mencintainya, kata Allah kepada Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, maka orang itu dicintai oleh Jibril alaihissalam. Tsumma nazala ila samai dunya, kemudian Jibril turun ke langit bumi mengumpulkan para malaikat lalu menyeru mereka, innallaha yuhibbu fulan fahibbu, wahai malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, kalian semua wajib mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama, jadilah dia dicintai oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Lahirlah istilah ulama, masyhurun fis sama, majhulun fil ard, masyhur di kalangan malaikat tapi dia enggak dikenal di muka bumi. Kekasih Allah. Mau jadi kekasih Allah? Masya Allah. Ini luar biasa ini. Udah tadi saya nanya ayat per ayat pada paham. Nah, ini nanti saya sebenarnya mau masuk kepada tingkat sufi, kayak gimana sih keikhlasan yang dikehendaki oleh Allah. Bahasa sufi, tapi saya bukan sufi. Ini hanya sebuah konsep. Ya. Sebuah konsep. Baik, ibu-ibu, mau menjadi terkenal di kalangan malaikat? Taatlah kepada Allah. Karena kunci dari cinta Allah untuk diri kita, tatkala kita cinta terhadap semua perintah Allah. Dan bukti cinta kita kepada Allah itu tercermin dari sejauh mana kita menjalankan perintahnya. Oh, dia taat banget sama Allah, ya pantas Allah cinta dong. Masya Allah. Apalagi ilah. Ilah artinya asyauku ilaihi. Surah Ali Imran ayat 191. Ilah artinya dia selalu rindu kepada Allah. Nah, gimana perasaan ibu ketika lagi jatuh cinta? Kangen gak sama dia? Enggak ya? Enggak. Saya jatuh cinta sama dia, tapi saya nggak ada kangen-kangennya tuh. Wah, agak ajaib juga deh. Ya.
Di mana-mana orang kalau jatuh cinta pasti dirindukan yang dicintainya. Itu asyauqu ilaih. Dia merindukan. Nah, seorang hamba yang cinta kepada Allah mestinya dia rindu kepada Allah. Bu, lihat. Makanya untuk mendukung suami itu, perempuan, istri itu sangat menentukan. Sangat menentukan, Bu. Bapak pulang capek, aduh baru pulang dari kantor, baru buka baju, mandi, istirahat sebentar, azan di masjid. Azan di masjid. Tapi karena dia punya pendamping yang soleha, punya istri kekasih Allah, bahasanya lembut, tapi menggerakkan suami untuk makin taat kepada Allah. Ya, Allah manggil. Kalau suami yang soleh, dia nggak akan banyak ngomong. Masuk kamar, ganti baju, siap ke masjid. Ya, Allah manggil. Nah, temenin ayah ke masjid. Ibu tidak perlu merintah-merintah anak-anak ke masjid, nggak perlu merintah ayah ke masjid. Yang merintah Allah. Allah yang perintahkan. Tinggal ibu bagaimana menyampaikan bahasa yang lembut dan penuh kebijaksanaan, bisa menggerakkan hati semua laki yang ada di rumah. Bukankah kalau bahasa seorang istri itu justru kalau ibu udah ngomong itu sudah membuat perasaan suami itu udah berbunga-bunga. Iya, kan Nabi udah bilang, wanita yang terbaik kata Nabi gimana? Man idza nazarta ilaiha sarratka. Istri yang terbaik ialah kalau kamu melihat wajahnya, kamu sudah merasa cukup, sudah merasa bahagia. Aduh, ibu dari anak-anakku telah menjemput di depan pintu. Senang. Jangan disamakan semua laki. Allah, di mana laki lihat cewek sana sini. Ya emang suami ibu nggak cinta kepada Allah, nggak takut sama Allah. Ibu harus yakin suami ibu adalah orang yang beriman. Maka pendekatannya pun pendekatan keimanan. Bu, banyak orang yang matanya melek, tapi nggak tahu jalan menuju masjid. Kenapa? Hatinya buta. Hati yang buta nggak tahu jalan menuju masjid. Benar. Sebaliknya, ada orang yang matanya buta, tapi dengan tongkatnya itu dia bisa jalan menuju masjid. Coba. Jadi yang paling berbahaya itu kalau hati yang buta. Tapi yang membuka mata hati suami itu adalah istri. Dan dia tahu betul kelebihan dan keistimewaan suaminya, dia tahu betul kekurangan suaminya, maka dia tahu memposisikan diri bagaimana menggerakkan suami dalam suasana seperti itu. Itu istri yang hebat. Ibu ngomong sederhana aja, lalu suami dan anak bergerak ke masjid. Ibu jangan pikir sekedar tanggung jawab keluarga. Semua yang dilakukan suami dan keluarga tadi, itu adalah amal soleh buat ibu. Bahkan nilai sholat jamaahnya di masjid pun juga ibu kebagian. Bayangkan istimewanya. Ya. Jadi istri yang terbaik itu, kamu baru lihat kamu sudah merasa bahagia. Itu suami yang diingatkan, kata Nabi. Tapi ingat, lihat kata Nabi, wa idza amartaha ata'atka. Kalau kamu minta tolong, kamu nyuruh istri kamu, dia istri yang sangat patuh kepada suaminya. Ma, ini lagi capek nih, kayaknya pengen ngopi. Tenang Pak, udah. Dari dalam dengan semangat nganter kopi,
kopi siap. Wadah, bahagia. Jadi suasana hati istri yang bahagia dan suasana hati suami yang kecapean, kelelahan, ketemu dengan orang yang ceria. Jadi hati suami ikut ceria, ikut bahagia. Ini hatinya berbunga-bunga. Itu yang dimaksud Nabi. Dia udah seneng banget itu. Masya Allah. Gitu. Apalagi kata Nabi, wa idza ghibta anha hafizatka malaha wa malak. Kalau kamu enggak di rumah, istrimu itu cerdas. Dia pandai menjaga rahasia rumah tangganya. Bukan karena kamu pernah marah, lalu marah kamu itu diumbar sama teman atau tetangga. Enggak. Semua yang sifatnya kekurangan dan aib itu tersimpan di dalam rumah ini dan tidak pernah melampaui pintu itu. Cukup saya dan suami saya yang mengetahuinya. Jangankan keluar dari pintu ini, mertua aja nggak tahu, orang tua aja nggak tahu, karena itu tanggung jawab kami berdua. Indah rumah itu. Udah dapat pahala, suami dan anak yang berjamaah, semua ibu dapat juga pahalanya. Rumah tangga juga selamat. Tapi sebaliknya kalau pendamping itu kompor, meledak gitu. Iya Bu, ngemporin mertua, ngemporin orang tua, kacau tuh rumah tangga. Iya, tapi ini kelihatan, ini orang yang cerah-cerah semua, yang rumah tangganya bahagia semuanya, insya Allah. Iya. Tinggal satu lagi, bagaimana ibu-ibu semua bahagia masuk ke dalam surga Allah, insya Allah. Harus berjuang, dan kata Nabi, Bu, harus masing-masing punya sahabat. Sahabat ya. Sahabat beriman. Satu aja. Lebih dari satu lebih hebat lagi. Tapi minimal punya satu. Kenapa? Sahabat soleh akan menolong kita di hadapan Allah. Ketika seorang sahabat masuk surga, di dalam surga dia mencari sahabatnya. Mana sahabat saya yang selalu ngaji bareng di Kemang pertama 2 itu ya? Kok enggak ketemu? Datang dia sama Allah, ya Rab, kemana si fulana? Saya nyari, dulu teman saya ngaji, tapi saya tidak menemukan dia di dalam surgamu ya Allah. Apa jawaban Allah? Pergilah engkau ke neraka, ajak dia masuk surga. Minimal satu sahabat soleh. Ibu peduli kepadanya, dia juga peduli sama ibu. Keluarga ibu dekat dengan keluarganya, keluarga dia dekat dengan keluarga ibu. Sampai-sampai suami ibu bersahabat dengan suaminya. Waduh. Dari sana jalan kaki, wadah nggak usah pakai kendaraan deh, jalan aja dari sana. Kenapa? Mau mampir di rumah sahabatnya, ngajakin ke masjid bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ayah? Masih di dalam. Bilang, ayo ditunggu di depan, kita ke masjid. Tunggu sebentar. Wah, buru-buru pakai baju, jalan bareng ngobrol menuju masjid. Ya Allah, istri bersahabat, suami juga bersahabat, 2 keluarga yang bersahabat, saling menolong di hadapan Allah. Jangan lewatkan kesempatan itu. Banyak orang yang bersahabat, tapi sahabat ngerumpi. Aduh. Aduh, cuma setiap kali kita ketemu, cuma gibah melulu, ngomongin aib orang mulu. Nah, janganlah, sekarang dirubah itu. Apalagi kita mau masuk Ramadan ini. Di Ramadan jangan sampai terjadi. Ya. Jangan sampai terjadi itu. Masya Allah. Apalagi tadi kan asyauqu ilai,
Ya, ilah itu apa? Ilah itu salah satunya adalah aslama bihi, dia pasrah kepadanya. Jadi orang yang mengilahkan Allah, dia pasrah apapun kehendak Allah. Ketika Allah mewajibkan puasa, sami'na wa ata'na. Ketika Allah mengajak sesuatu yang baik, dia udah lebih dulu di sana. Masya Allah. Ya, cinta kepada Allah. Apalagi abadahu, dia menghamba hanya kepada Allah. Dia hanya nyembah Allah. Nggak pernah datang ke kuburan Mbah Priuk nyari berkah. Wah, temanya indah banget. Apa? Wisata religi. Wah, wisata religi ini apa? Ini mau umroh kali ini orang-orang. Taunya mau mengunjungi kuburan ini, kuburan itu. Iya, jangan pernah lakukan. Bu, jangan pernah lakukan. Membantu pun jangan pernah membantu. Kalau hal-hal seperti itu, bantu minta tolong jangan dibantu. Kok Bapak pelit amat sih? Bukan masalah pelitnya, ini perbuatan syirik. Berdoa kepada selain Allah hukumnya musyrik. Orang musyrik haram masuk surga. Orang musyrik Allah janji tidak akan diampuni dosanya. Kalau ibu terlibat gimana? Pak, tapi kita sering wisata religi. Saya pernah di PIK 1 ya. Tapi kita mau wisata religi ini sampai ke Jawa Timur. Ngundang saya ngomong belak-belakang begini. Wah, itu ustadz ngaco itu. Bu, tidak ada orang musyrik masuk surga, percaya. Haram masuk surga. Surah apa itu? An-Nisa ayat 48 dan An-Nisa ayat 116. Jadi surah 4 ayat 48 dan 116. Itu dosa yang paling dimurkai oleh Allah. Jangan pernah lakukan. Walaupun temanya kayaknya bagus banget, wisata religi, religi apaan? Wisata musyrik. Musyrik ibu, benar. Tahun lalu di belakang Sumarekon itu, berapa ustadz hadir di dalam, diprotes saya. Saya bilang ini yang bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan demi Allah, saya bertanggung jawab. Ustadznya jadi nangis. Benar. Jangan sembarangan ngajarin umat yang membawa kepada kemusyrikan. Nauzubillah. Jadi gimana Pak? Boleh nggak kita ziarah kubur? Boleh, ziarah kubur boleh. Tapi jangan mengkhususkan kuburan wali ini, wali itu, habib ini, habib itu. Bukan benci kepada mereka, bukan. Boleh aja. Kuburan secara umum boleh. Perintah Nabi demikian. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kuburi ala fazuruha fa innaha tudzakirul maut, kata Nabi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah kuburlah. Ziarah kubur itu dapat mengingatkan kepada kematian. Itu kata Nabi. Jadi tujuannya untuk tazkiratul maut, mengingat kematian. Bukan datang ke situ baca Al-Fatihah lalu mencari berkah, berdoa bukan. Sekali lagi, berdoa di kuburan itu perbuatan syirik. Jangan lakukan. Besok ada ustadz yang ngajarin ibu, itu nggak apa-apa, itu Wahabi, itu. Saya ini bukan Salafi, bukan Wahabi, tapi saya punya prinsip berpegang pada Quran dan Sunnah. Pasti dia akan bilangin saya itu Wahabi itu. Saya bukan Wahabi. Tapi kalau mereka tidak suka, itu urusan dia.
Karena banyak yang menjadikannya sebagai penghasilan, sumber penghasilan. Dan saya ngomong di sini, saya datang kemari, saya niatnya cuma satu, saya pengen ibu semua masuk surga. Ngapain ngabisin umur lalu kemudian setelah itu kita masuk neraka, ngapain? Ibu semua harus berusaha masuk surga. Dan tidak ada jaminan Pak Ustadz masuk surga, nggak ada. Yang masuk surga itu orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau Pak Ustadznya beriman dan beramal soleh, insya Allah masuk surga. Kalau ibu beriman beramal soleh, insya Allah masuk surga. Itu yang dijanjikan Allah. Orang ustadznya aja nggak suci, nggak ada ustadz yang suci. Jadi semuanya berlomba mencari ridho Allah. Itu abadahu. Hanya menghamba kepada Allah semata. Tidak pernah menghamba kepada selain Allah. Apalagi sampai datang ke batu Quran, nyembelih seekor kambing, sapi di sana itu. Ya Allah, tidak boleh. Datang ke kuburan ini, menyembelih sapi, kambing ini, jangan. Mendingan ibu sembelih, kasih anak, keluarga, bagi-bagiin, tetangga biar pada senang. Ibu dapat pahala. Kalau ini pasti dosa. Itu pasti dosa. Semua yang saya sampaikan ini, Bu, saya pertanggungjawabkan secara Quran dan Sunnah, dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Enggak lebih dari itu. Ya. Jadi orang bilang, Bapak kalau begitu susah, orang akan malas ngundang Bapak menyampaikan ini. Orang malas ngundang Bapak taklim. Nah, kenapa ukurannya malas sih? Kalau mereka enggak mengundang enggak apa-apa. Tapi kewajiban itu mesti disampaikan. Daripada disembunyikan di hari kemudian ustadznya duluan masuk neraka itu. Benar. Ada dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 42. Saya ketika membaca itu, Bu, aduh, ngeri-ngeri juga. Jadi hadisnya panjang sekali hadisnya itu. Jadi ceritanya itu, jamaah yang ngajinya bener, ibadahnya bener, itu Masya Allah beriringan masuk surga. Ketika mereka beriringan masuk surga, tiba-tiba yang di depan manggil, "Hei, berhenti dulu, lihat tuh ada yang berenang dalam neraka tuh, kok azabnya berat banget sih?" Kata yang lain, "Kayaknya kita kenal dia itu." "Oh iya, kayaknya dia itu si Fulan." Dipanggil, "Hei, bukankah kamu yang mengajari kami kebaikan dan melarang kami kemungkaran?" Dia bilang apa? "Ya, kuntu amuru bil ma'rufi wa la ati wa anha 'anil munkari wa ati." Di dunia saya larang kalian, saya minta kalian berbuat baik, saya sendiri enggak pernah berbuat baik. Saya larang kalian berbuat dosa, saya biangnya dosa. Pak Ustadz biangnya dosa. Tuh azabnya lebih dahsyat. Jamaahnya masih surga, ustadznya berenang dalam api neraka. Itu di tafsir Al-Qurtubi. Resikonya seperti itu. Makanya kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Surah As-Sab ayat 2 dan 3. Amat besar murka Allah, Anda pandai ngajarin orang tapi Anda sendiri enggak melakukan. Makanya Nabi itu, semua tutur katanya itu adalah sikap Nabi, itu perbuatan Nabi. Tidak ada tutur kata Nabi berbeda dengan perbuatan Nabi. Enggak ada. Itu abadahu. Makna daripada ilah. Ini di jam 11. Baik, saya ambil bagian akhir aja. Barang 5 sampai 10 menit ke depan.
Ibu-ibu, dalam beramal itu ada yang dituntut. Apa tuntutan utama dalam amal soleh yang kita kerjakan, Bu? Apa kira-kira? Ikhlas. Apa arti ikhlas? Melakukan karena Allah. Apapun yang dikerja, Bu, itu mesti dilakukan karena Allah. Jadi kalau ibu di rumah, anggaplah lagi merapikan pakaian suami, baju suami, celana suami dirapikan, ditaruh di lemari sama ibu. Ya, lakukan karena Allah, karena semua itu nilainya ibadah buat ibu di sisi Allah. Semua itu ibadah. Ya, ibu, kalau di rumah ada pembantu lagi kerja, lalu kemudian ibu membantunya, semua aktivitas ibu itu ibadah di sisi Allah, pahala yang besar. Maka jangan pernah punya perasaan, kok saya begini amat sih, saya capek amat sih kerja begini. Jangan pernah. Karena kalau ibu mengeluh dengan yang ibu lakukan, nilai ibadah dari kerjaan ibu yang tadinya amal soleh yang luar biasa di sisi Allah menjadi nol. Apalagi sampai ngomel-ngomel, marah-marah. Itu Bu, ibu-ibu yang di sana. Ibu-ibu yang di sana itu kalau udah capek itu suka banget ngomel-ngomel itu. Ya, kayaknya gimana, nggak tahan kalau nggak ngomel gitu. Siapapun yang datang kalau udah capek kena omelan, ini gimana sih? Katanya dia lagi ibadah. Kalau memang ibu ibadah, ikhlaskan. Semua rasa lelah yang ibu terima dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu surga sedang menanti ibu. Bahagiakan, hibur diri ibu ketika itu, bahwa semua rasa lelah ini, semua rasa capek ini, itu sebenarnya kunci dari pintu surga yang Allah berikan kepada saya. Oleh karena itu, siapa yang tidak bahagia masuk surga? Karena ibu bahagia, maka jangan meruntuhkan seluruh nilai ini. Karena itu ketika dia runtuh, hasilnya nol. Jangan dirusak. Lillah, lakukan karena Allah. Pak, kalau ngomel itu susah kalau Bapak mau begitu mah. Iya, ini kok kita dilarang ngomel. Ini udah fitrahnya kami sebagai perempuan, harus ngomel, Pak. Buat omelannya itu bernilai. Silakan ibu-ibu bernilai ngomel, tapi omelannya yang bernilai ibadah di sisi Allah. Caranya bagaimana? Jangan jadikan sebagai pelampiasan nafsu. Jangan nafsu. Tapi benar-benar pengen sesuatu kebaikan itu ada di depan mata. Ingin perubahan kepada yang lebih baik. Maka ibu melakukan itu. Dan lisan ini, lidah ini mesti ditahan, Bu. Untuk yang jelek-jelek jangan sampai terucap. Siapa Imam Masjidil Haram yang terkenal? Sudais ya? Bu, itu Sudais masa kecilnya bandel. Cerita ibunya itu bandel. Saking bandelnya, tapi ibunya tidak mau ngomong yang jelek, nggak mau ngomong yang kotor kepada anaknya. Sampai ibunya nyumpahin anaknya, ibu sumpahin kamu menjadi imam Masjidil Haram. Sekarang jadi imam. Itu Sudais, Bu, benar. Disumpahin sama ibunya. Makanya kalau ibu marah yang benar, yang bagus. Ya, marah kepada anak. Kamu ini
Ibu marah banget kepada kamu. Semoga kamu menjadi anak yang soleh. Semoga kamu menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wah, marahnya yang seperti itu. Besok atau lusa ibu akan menitikkan air mata melihat anaknya. Kok saya nggak ngomong apa-apa tapi kini dia udah ke masjid. Kemarin ibu kalau ngomong itu doa masalahnya. Ibu kalau ngomong itu diaminin oleh malaikat masalahnya. Makanya ngomong yang baik-baik aja biar semua kebaikan itu jatuh pada anak kita, keluarga kita. Ya, itu baik. Ikhlas. Ikhlas itu rupanya ada 3 level, ibu. Nah, ibu bisa mengukur keikhlasan ibu ada di mana. Yang pertama ada namanya ikhlas ibadah. Apa yang dimaksud dengan ikhlas fil ibadah itu? Yaitu orang yang mengerjakan pekerjaannya karena mengharapkan pahala di sisi Allah, karena mengharapkan balasan surga, karena mengharapkan dijauhkan dari neraka. Itu ikhlasul abid, ikhlasul ibadah, ikhlas dalam beribadah. Wah, kalau sudah begini berarti kita sudah masuk pada level awal yang sangat bagus. Artinya ibu sudah luar biasa sebenarnya. Karena meskipun masih level dasar, tapi dia sudah ikhlas. Intinya dia sudah ikhlas. Level yang kedua itu namanya ikhlas al-muhibbin. Keikhlasan para pencinta. Ya, keikhlasan para pencinta. Bu, orang yang jatuh cinta, seorang cowok jatuh cinta sama seorang cewek, diteleponin sama cewek itu, tolong dong, ini ambilin ini, belikan ini. Lagi hujan-hujan, nggak ada mobil, adanya sepeda. Dia ambil sepeda itu saking cintanya kepadanya. Lalu dia naik sepeda pergi belikan apa yang diminta, yang dicintainya. Al-muhibbin, muhib, hubbun. Ya, ikhlasul muhibbin. Masya Allah, ikhlasnya para pencinta. Tapi pencinta di sini cinta kepada Allah. Ya. Jadi cinta kepada Allah. Bagaimana apa bedanya antara yang ikhlasul ibadah tadi dengan yang ini? Bedanya jauh. Kalau tadi yang ikhlas ibadah itu, dia mengerjakan itu karena Allah, dia mengerjakan itu karena mengharapkan pahala, dia mengerjakan itu karena mengharapkan surga, dia mengerjakan itu karena mengharapkan dijauhkan dari neraka. Kalau ikhlasul muhibbin enggak, dia mengerjakan itu bukan karena mengharapkan pahala, bukan karena mengharapkan surga, bukan karena mengharapkan jauh dari api neraka, tapi dia melakukan itu karena dia benar-benar cinta kepadanya dan dia siap mengorbankan segalanya demi cintanya. Waduh, sudah tidak dinilai lagi dengan materi ini. Ya, nggak ada lagi nggak ada lagi materi yang bisa dibandingkan dengan cinta yang seperti ini. Maka orang yang ikhlas dalam mencintai Allah itu, Bapak Ibu, maaf nggak ada bapaknya, Ibu. Jadi belum azan aja udah nunggu dia di masjid. Kapan saya sujud kepada Allah untuk zuhur ini? Belum. Ya. Dan ketika dia sholat bukan karena mengharapkan pahala, tapi itu merupakan bukti cinta dia kepada Allah. Jika cintamu ada di sini ya Allah, maka saya lebih duluan di situ. Saking cintanya kepada Allah. Cuma orang sufi dulu keterlaluan juga omongnya. Kayak nggak masuk di akal. Sampai mereka ngomong gini, ya Rabb, aku cinta kepadamu
Jika engkau ridha kepadaku dengan memasukkan diriku ke dalam neraka, maka itu pun aku terima karena cintaku kepadamu. Orang sufi. Orang sufi. Ya kan, Allah mustahil memasukkan kekasihnya di dalam neraka, karena neraka itu tempat orang yang Allah murka. Sementara dia dicintai oleh Allah. Cuma ya ngomong darinya cara dia aja mengungkapkan rasa dia, cinta dia kepada Allah itu. Masya Allah. Kayaknya ibu-ibu yang ada di sini ini udah tercermin dari orang-orang yang muhibbin. Iya. Iya. Muhibbin insya Allah. Benar, saya benar tulus, saya benar-benar ikhlas mendoakan ibu semua masuk surga. Iya. Kan nanti kalau ibu semua masuk surga dan Allah juga mentakdirkan saya masuk surga, kan kita bisa dadaran, ibu masuk surga, masya Allah, seneng ya. Aduh, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rupanya itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhlasul arif. Arif, Ustadz Arif. Ya, Ustadz Arif. Ikhlasul arif. Keikhlasan orang yang ma'arifah. Dia udah benar-benar kenal Allah. Yang ini, Bu, hadisnya tadi kita baca diskusi, akulah kaki, akulah tangannya yang dia pakai menggenggam. Akulah kakinya yang dia pakai berjalan. Akulah matanya yang dia pakai memandang. Akulah telinganya yang dia pakai mendengar. Kalau aku sudah mencintainya, aku suruh Jibril mencintai dirinya, dan Jibril pun meminta malaikat mencintainya. Terkenal di langit, tapi tidak dikenal di dunia. Masya Allah. Itulah tingkat keikhlasan yang terbaik ya. Tapi masuk saja pada level awal, Bu, itu sudah luar biasa. Apalagi sampai level 2, apalagi sampai level tertinggi itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba Allah yang mendapatkan cinta dan kasih sayangnya. Oleh karena itu kita tekadkan mulai hari ini, Bu. Ini tinggal berapa hari nih masuk Ramadan. Kita mulai punya tekad hari ini. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh itu karena cinta kita kepada Allah, bukan karena urusan duniawi. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, itu 11:11 ya. Nah, kita punya waktu beberapa menit untuk tanya jawab jika ada yang perlu ditanyakan. Dipersilakan. Selesai, Bu. Atas uraiannya yang menyentuh. Ada 2 pertanyaan. Masya Allah. Ini orang mah jatuh hati, ini jatuh jiwa nih. Gitu nih. Enggak, Bu, biar suasananya enggak ngantuk aja. Silakan. Iya. Ada 2 pertanyaan. Saya, Bu. Satu, mohon dijelaskan ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Ciri-ciri Orang yang mencintai Allah. Oh. Pertanyaan kedua adalah, satu saat saya beserta teman-teman pulang ada rapat di Ustaz. Lantas berkumandanglah azan zuhur. Azan zuhur berkumandang. Saya mau pamit karena saya mau wudhu dan sholat. Teman-teman itu ada yang menutup begitu, Ustaz.
Wah, Jadi Masya yang Allah. taat banget sih biasanya kalau taat banget namanya sama Tuhan kita banyak sekali cobaan. Lantas saya jawab begini Ustaz. Sempat saya jawab begini Ustaz. Ya yang namanya cobaan itu pada manusia hidup pasti ada. Tinggal ada cobaan dekat sama Allah atau ada cobaan jauh sama Allah. Nah, saya tidak tahu apakah jawaban saya sudah pas secara saya Islam atau bagaimana saya pada dasarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama apa ini? Oh, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Pak, apa ciri orang yang dicinta kepada Allah dan dia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang nomor satu pasti ikhlas. Orangnya pasti tidak orang bilang nggak neko-neko, nggak macam. Kalau memang itu jalannya, maka dia ridho menjalaninya. Orangnya pasti ikhlas. Ibu bisa lihat, ibu bisa lihat raut muka, raut wajah orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas. Ibu bisa lihat. Saya mau lihat nih, ini gimana? Enggak, saya bukan minta ibu ngeliat ibu gitu. Ya, orang yang tampak pamrih itu Bu, orang yang tulus itu orang yang tampak pamrih. Ya, ketika dia melakukan sesuatu, dia bukan karena ada kepentingan, ada keinginan, enggak. Benar-benar dia lakukan itu karena lillah, ikhlas, ringan tangan bantu orang yang ikhlas itu kelihatan. Yang kedua, di samping dia ikhlas, karena dasar keikhlasan tadi itu, hubungan dia dengan sesama manusia itu pasti baik. Orang ikhlas itu komunikasinya dengan manusia itu baik. Ya. Dan yang paling pokok, Ibu, yang paling pokok, hubungan dia dengan Allah itu sangat kuat. Apa yang dimaksud dengan sangat kuat? Jika Allah yang menghendaki itu, maka dia ada di situ meskipun semua orang barangkali tidak suka. Ya, surah apa itu? Ali Imran ayat 133. Ya, maaf salah. Itu Wasarim. Bukan Wasarim. Apa perlu dibaca semua ayatnya ke bawah ya? Ayat berapa? Kok saya agak lupa. Di bawah itu Bu. 130, 133, 130. Allahu Akbar. Kok saya jadi lupa sih. Ya udahlah, ini saya tinggalin aja. Yang kedua, yang saya mau lihat, tunjukkan ayat yang lain deh, ganti dari surah Ali Imran tadi. Surah Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54. Apa yang ada di situ Bu? Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hai orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad, nanti Allah akan gantikan orang yang Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Cirinya apa? Nah, Ibu kan minta cirinya ya. Lihat aja di ayat 54. Adillah alal mu'minin. Rendah hati dengan sesama orang mukmin. Istilah saya tadi apa? Ringan tangan kepada sesama manusia. Iya. Rendah hati dengan orang mukmin. Aizzah alal kafirin. Bersikap tegas dengan orang kafir. Bahasa saya tadi apa? Hubungannya dengan Allah sangat
kuat dan tidak peduli orang yang mencela. Jadi ingat surah Ali Imran, wala yakhafuna laumata. Jadi adillah alal mukminin, rendah hati dengan orang mukmin dan tegas dengan orang kafir, artinya hubungannya dengan Allah sangat kuat. Nanti kita baca di surah Ali Imran ayatnya ya. Adillah aizal yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Yang ketiga, mereka siap berjuang di jalan Allah dan tidak pernah peduli orang yang mencela, menghina atau merendahkan. Udah soleh amat sih lo. Bahasanya sih lembut, tapi nyakitin. Tapi Quran mengatakan orang yang cinta kepada Allah la yakhafuna laumata laim, enggak pernah takut, enggak pernah khawatir celaan orang yang mencela, hinaan orang yang menghina. Gitu. Kemudian di ayat 55 itu yang kelima ya. Ayat 55 di situ dikatakan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina. Dia itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Kalau dia sudah punya itu tadi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu ciri orang yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Masya Allah. Yang kedua, saya jadi lupa ya. Jawaban yang pas sesuai dengan sikap Islam yang dikatakan bahwa kenapa sih itu apa? Oh, ya. Jadi ingat. Banyak kalau taat ya, kalau dekat banyak cobaan. Iya. Apa betul orang yang taat kepada Allah itu banyak cobaan? Bukan hanya orang yang taat, semua orang dicoba. Selama dia manusia pasti mengalami cobaan. Cuma yang paling menentukan itu cara kita menyikapi cobaan. Caranya. Ada orang yang ketika menerima cobaan, dia kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, saya jadi teringat semua di Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq jilid 1 di bab pertama Kitabul Janaiz. Nah, saya mau bacakan aja tuh banyak hadis di situ biar ibu tahu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah pasti mengujinya. Ya, Allah pasti ngasih cobaan. Gitu. Jadi jangan putus asa. Aduh, kenapa kok saya seperti ini? Enggak. Itu cara Allah menguji kecintaan kita, kesetiaan kita kepada Allah. Yusib minhu, itu kata Nabi. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kedua, sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini jadi unjuk semua. Tapi ibu kalau punya Fiqhus Sunnah, Kitabul Janaiz, halaman bagian awal di Kitabul Janaiz, jilid 1-nya ya. Apa yang di hadis kedua dikatakan? Ma asaba muslim, apa saja atau tidak ada yang menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukatu yushakiha illa kafarallahu biha khatayah. Tidak ada yang menimpa seorang muslim dalam bentuk rasa lelah. Ibu pernah capek? Capek ngurusin anak, ngurusin rumah. Kata Nabi, itu cara Allah mengampuni dosa.
Makanya tadi saya bilang jangan ngeluh. Karena Allah sedang menggugurkan dosa-dosa ibu. Wala wasabin, penyakit. Tidak ada orang yang kena penyakit, melainkan itu cara Allah menggugurkan dosanya. Wala hamin, hamin itu apa? Apa tuh? Suntuk apa ada? Iya, kayak iya. Itu semua cara Allah. Wala husnin, bersedih. Ibu sedih. Itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa ibu. Sampai-sampai duri yang menusuk kakinya di jalan, semuanya itu adalah ampunan atas dosa-dosanya. Ibu lagi jalan, tiba-tiba nggak sengaja jalan, nggak lihat ada batu itu ketendang. Aduh, sakitnya. Jangan sumpahin batu itu. Jadi bagaimana? Kalau mau istighfar kalau bisa innalillah. Karena kalau ibu mengucapkan itu dan ibu bersabar nggak nyumpahin, itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa ibu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin yang kena penyakit itu bagaikan pohon yang rindang goyah kena angin kencang. Wah, anginnya ke barat, lari ke barat, ke timur, goyah banget pun. Itulah orang yang kena penyakit dan cobaan, kata Nabi. Sampai angin itu berhenti. Tahu kamu, kata Nabi, apa yang terjadi? Daun-daun yang menguning sudah berguguran. Artinya apa? Dosa-dosa orang yang sakit telah diampuni oleh Allah. Kembali ke penyikapan kita. Iya, insya Allah, Bu. Ya, jadi kalau ada yang ngomong begitu, ya barangkali itu bagian dari cobaan, atau jangan-jangan Allah hendak mengampuni lagi dosa kita ini. Ya. Astagfirullahaladzim, sahabat saya kok sampai begini. Ya, astagfirullahaladzim. Istighfar aja di hadapan orang itu, biar dia juga ingat nama Allah, dia biar juga banyak berzikir kepada Allah. Insyaallah. Ya, sini. Pertanyaan yang ringan-ringan, jangan berat-berat, biar enggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Kemudian khusus berkaitan dengan puasa bulan Ramadan, mohon mungkin Ustaz bisa menjelaskan apa itu, kenapa kita secara hakikat atau hikmahnya dalam bulan puasa Ramadan berbeda dengan puasa mutlak, kita diminta selalu memperbaruinya. Kita diminta untuk sebelum fajar kita selalu berniat. Nah, itu mohon mungkin dijelaskan secara hikmah. Karena hadis Nabi sangat kuat, yaitu mengenai Tirmizi dan Daud, bahwa kita diminta berniat mengulangnya atau memberinya dalam setiap hari bulan Ramadan sebelum terbit fajar. Nah, itu mohon dijelaskan secara apa ya, hikmahnya, sehingga karena kita sering lupa. Saya sendiri kalau misalnya sudah Ramadan masuk itu sudah ya di awal bulan, tapi kan hadisnya sangat kuat bahwa kita diminta memperbaruinya sebelum fajar. Nah, itu mohonnya. Iya. Ya, ibu-ibu, baik, saya ini dulu, saya balik pertanyaannya. Ada yang usolli kalau mau sholat di sini? Ya? Gak ada. Wah, ibu-ibu ini Wahabi semua ini. Enggak, saya bercanda, Bu, ya. Kan orang sekarang suka begitu, saya bercanda, mohon maaf. Enggak, ada yang pakai usolli? Usolli itu katanya itu niat, itu hadis palsu. Ya, itu hadis palsu.
Bunyinya begini. Saya sebelum masuk ke pertanyaan Ibu ya, dengan puasa ya. Ja'at Fatimah ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, "Mada aqra idza aradtu shalah?" Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, saya harus baca apa kalau mau salat?" Faqal, lalu Nabi bersabda, "Quli, bacalah usolli fardhu zuhri arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala wa quli usolli fardhu asri arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala." Muttafaqun alaih, katanya Bukhari Muslim. Dicari dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak ada. Dan ditemukan, hadis ini ditemukan di mana? Siapa yang membuat? Dibuat oleh seorang misionaris pendeta Belanda, pernah tinggal di Tanah Abang, pedagang tekstil. Pernah di Mekah berapa tahun belajar bahasa Arab. Tapi dia pendeta. Namanya siapa? Kalau di Singapura namanya, Singapura dan Malaysia namanya Haji Usman Al-Faraki. Di Tanah Abang namanya Haji Usman Perak. Ya, ternyata itu bukan hadis. Dia yang bikin-bikin karena ingin ngadu domba umat Islam. Itu bukan hadis. Pak, lalu bagaimana kalau saya melapaskan niat saya untuk menguatkan niat saya di hati? Kata Imam Syafi'i, tidak mengapa melapaskan niat untuk menguatkan niat di dalam hati. Ya, itu menurut Imam Syafi'i. Seperti itu. Sekarang, Bu, niat itu apa? Siapa yang bisa mendefinisikan niat? An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu letaknya di hati. Definisi yang lain, an-niyatu huwa azmul qalbi. Niat itu ialah kehendak hati. Jadi kalau ibu sudah pengen berwudu, sebenarnya ibu sudah niat. Kalau ibu sholat, udah berdiri mau sholat, sebenarnya ibu sudah niat. Itu sudah niat. Jadi Nabi tidak pernah melepaskan niat. Imam Syafi'i yang membolehkan melepaskan niat. Maka kalau ada yang pakai usolli, jangan pakai usolli berdasarkan hadis palsu tadi. Tapi dia makainya itu karena mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak mengapa melapaskan untuk menguatkan niat. Itu. Saya bukan berarti salah yang pakai usolli, saya tidak mengatakan gitu ya. Enggak. Saya cuma ingin meluruskan aja, Bu. Jangan sampai bahwa ini menjadi keharusan. Enggak, jangan. Jadi ibu lakukan itu untuk menguatkan niat. Itu kata Imam Syafi'i. Salah. Ya. Baik, sekarang kita masuk di puasa. Saya mau puasa, udah bangun makan sahur, udah niat apa belum? Ketika ibu mau makan saja, itu sudah niat, karena niat itu azmul qalbi, kehendak hati. Kalau hati ibu sudah hendak melakukan sesuatu, ibu sudah niat. Lalu kenapa Nabi mengatakan jadidu niyatakum, perbaharui niat kalian? Iyalah, kenapa Nabi mengatakan begitu? Kok perbaharui? Iya, karena setiap orang yang mau sahur pasti mau puasa kan? Ketika dia mau sahur itu sudah niat untuk hari berikutnya. Itu. Setiap hari dia memperbaharui, udah pasti. Jadi yang dimaksudkan memperbaharui bukan berarti, nih mohon maaf saya nggak tahu. Tapi selama ini kalau saya di sini di bulan Ramadan biasanya masjid ini enggak, biasanya enggak. Saya nggak tahu sekarang, Allahu alam. Kan waktu itu cepat sekali perubahan misalnya. Tapi biasanya gini, ada
Ayo kita semua niat puasa untuk besok. Nawaitu sauma gadin. Nggak hafal. Saya aja nggak tahu selanjutnya sebenarnya. Untung ibu-ibu hafal. Saya aja nggak tahu. Ya. Sebenarnya itu tidak harus. Bu, habis terawih baca niat seperti itu tidak harus, tidak disunahkan. Jangankan wajib, tidak disunahkan. Tapi kan Nabi bilang perbaharui niatmu nih. Yang dimaksud memperbaharui niat itu ialah setiap sahur berniat untuk puasa, bukan dengan membaca niat nawaitu shauma gadin. Saya hafalnya cuma shauma gadin doang sampai di situ. Tapi ibu semua hafal seterusnya. Tidak harus sampai situ. Itu tidak wajib, tidak sunnah. Tidak disunahkan. Kalau ibu tidak melakukan, tidak masalah. Bagaimana yang melakukan? Saya termasuk orang yang tidak suka menyalahkan pendapat orang. Kalau ada yang melakukan, luruskan niatnya. Jangan menganggap itu sunnah Nabi. Itu bukan sunnah Nabi. Tapi yang kata Imam Syafi'i tadi, ingin menguatkan niatnya di hati. Ya, kalau dia lakukan, luruskan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i. Ya. Tapi saya sendiri tidak melakukan itu. Ya, karena saya meyakini ya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim bilang an-niyatu huwa azmul qalbi. Niat itu ialah kehendak hati. Kalau kamu sudah berkehendak, hatimu sudah berkehendak, itu sudah niat. Lalu bagaimana kalau saya lafazkan? Itu bacaan, itu omongan, bukan niat. Karena niat itu bahasa hati, ucapan ini bahasa lisan. Niat bahasa hati. Yang saya baca tadi bahasa lisan. Gitu. Seperti itu, Bu. Ya, bukan. Oh iya deh. Iya. Alhamdulillah ibu telah mendengarkan tausiah dari Ustaz, insya Allah nasihat yang diberikan oleh beliau sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Ramadana. Allahumma salli ala Ramadana wa tasallahu bihi Ya Allah, selamatkanlah kami itu sampai bulan Ramadan dan selamatkanlah bulan untuk kami serta berikanlah amalan kepada kami selama bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan kita dengan baca Alhamdulillah dan berdoa kepada Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la